Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Muhammad Faris dari kelas 2C D3 Teknik Elektronika. Kali ini saya ingin menjelaskan desain PLC dan juga HMI untuk rancangan sistem yang saya buat, yaitu sistem untuk melakukan pencucian pada botol dan juga pengisian liquidnya. Jadi ini studi kasusnya adalah bagaimana produksi botol minuman dari kemasan yang dicuci sampai kemasan yang ditutup dan juga diisi liquid langsung. Kalau kita lihat pada desain HMI yang sudah saya buat, sini ada sebuah motor, ada 4 buah sensor, ada satu mesin pencuci, ada valve minuman, mesin press stempel dan juga counter. Secara ringkas, desain kerjanya adalah sebagai berikut. Motor pada kondisi awal, dia itu akan mati sampai tombol start ditekan. Ketika tombol start ditekan, motor akan membawa botol dalam posisi terbalik sampai menyentuh sensor untuk mesin pencuci. Setelah disentuh, mesin akan melakukan pencucian sebanyak 2 kali. Setelah dilakukan pencucian, dia akan dibawa lagi turun, dan pada saat dibawa turun ini dia akan dibalik ke atas lagi, memastikan agar dia siap untuk diisi valve minuman, diisi liquid. Ketika menyentuh sensor yang digunakan untuk mengisi valve minuman, maka motor akan berhenti dan akan dilakukan pengisian valve minuman oleh aktuator ini. Jadi ini melambangkan pipa atau selang saluran untuk mengisi liquidnya, entah itu mau minuman atau liquid jenis lainnya. Setelah ini selesai dalam 5 detik, dia akan dibawa oleh motor menuju mesin press dan stempel. Lalu pada tutup tersebut akan distempel untuk menghasilkan logo seperti ini, contoh ada logonya. Baik, setelah di press dan stempel, maka dia akan menuju ke counter penghitung. Mesin akan mengizinkan untuk melakukan proses ini kembali dengan hitungan botol yang kedua. Baik, untuk tabel input dan outputnya, sebelumnya ini adalah timing diagram yang telah saya buat. Jadi ketika tombol start ditekan, main control state ini akan aktif sampai selesai. Misal kita mau counternya 2, berarti setelah 2 kali dia akan berhenti. Kalau sensor cucinya tertekan, valve cuci akan mencuci botol tersebut selama 2 detik. Kalau sensor isinya tertekan, maka valve akan mengisi selama 5 detik. Jadi dia akan diisi cairan selama 5 detik lalu selesai. Lanjut, apabila sensor pressnya ditekan, maka dia akan dipress selama 3 detik. Sensor hitungnya akan menghitung apabila sudah melewati sensor tersebut. Jadi di sini counternya sisanya 4, di sini melanjutkan ke counter berikutnya. Untuk inputnya saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 input. Ada tombol on, off, emergency, sensor cuci, sensor isi, sensor press, dan juga sensor penghitung. Untuk outputnya ada lampu hijau, lampu merah, lampu kuning sebagai indikator, motor untuk penggerak utama konveyornya, valve yang digunakan mencuci, valve menggunakan isi, mesin press, dan juga solenoid untuk melakukan penyortiran. Untuk memori logika, jadi ini keep dan juga DFD serta clock pulse 1 detik saya kumpulkan menjadi 1. Ada main control, emergency state, cuci state, isi state, press state, DFD, dan juga clock pulse seperti itu. Tabel timernya saya menggunakan 5 timer: timer cuci on, timer cuci off, timer melakukan pengisian, time press mesin pressnya on, dan juga timer press off. Counternya menggunakan 3, yaitu counter ketika dilakukan pencucian, ketika dilakukan press, dan juga counter global untuk menghitung berapa banyak botol yang sudah dibuat. Ketika mesin dalam keadaan standby, itu berwarna kuning yang berkedip-kedip selama 1 detik. Ketika ada gangguan atau apa, kita kan harus menyalakan emergency. Di sini kalau ditekan, semua fungsi di sini akan berhenti. Dan juga akan menyala tombol lampu merah menandakan dalam emergency state. Cara meresetnya adalah menggunakan tombol hijau. Tombol hijau di sini untuk mengaktifkan main state, di mana sistem akan berjalan. Dia akan mengizinkan sistem ini berjalan dengan aturan yang telah ditetapkan.
yaitu set counter berapa banyak jumlah botol yang saya inginkan, dan juga set timer berapa lama mesin press ini melakukan press terhadap tutup botol tersebut. Kalau terlalu lama maka tutup botol akan mencair, meleleh. Kalau terlalu cepat maka cetakannya tidak akan muncul. Kalau kita mulai. Di sini saya menggunakan 2 kali dan juga set timernya 3 detik. Ketika tombol ditekan maka lampu akan hijau menunjukkan bahwa sistem ini berjalan. Ketika botol sudah menyentuh mesin pencuci, maka motor berhenti sejenak dan akan dilakukan pencucian oleh mesin pencuci sebanyak 2 kali. Selanjutnya botol akan dibawa turun dan dibalik posisinya sampai ke valve minuman sampai menyentuh sensor ini. Sensor ini mendeteksi bahwa botol sudah berada di posisi tepat di bawah valve minuman, sehingga motor akan berhenti dan juga akan diisi selama 5 detik. Setelah itu, motor akan membawa botol itu menuju sensor press dan stempel. Jadi ini selama 3 detik di press dan selama 3 detik juga di stempel. Ini agak delay. Setelah itu motor akan berjalan membawa ke sensor penghitung, di mana akan mengurangi jumlah counter, menunjukkan bahwa satu botol telah selesai dan memiliki satu sisa untuk diproses. Nah, setelah diproses maka mesin akan standby untuk mendeteksi botol selanjutnya. Saya akan percepat. Maaf agak delay. Setelah jalan ke mesin penghitung, setelah melewati mesin penghitung, maka sistem telah selesai dan mesin akan menunjukkan lampu kuning berkedip yang menandakan kalau sistem sudah standby lagi setelah menyelesaikan tugasnya. Baik, untuk rangkaian laddernya seperti ini. Tombol on, off, dan juga emergency digunakan untuk mengontrol main control, menunjukkan bahwa diizinkan atau tidaknya sistem ini berjalan. Di mana main control di sini menyalakan lampu hijau menandakan sistem berjalan, emergency di sini akan menyalakan lampu merah, dan juga P1 second ini menunjukkan bahwa sistem tersebut akan nyala mati selama 1 detik, ditujukan untuk lampu kuning. Emergency state saya buatkan key sendiri untuk mengunci semua sistem apabila ada kondisi darurat. Motor akan bergerak ketika main control ditekan, GG state, isi state, dan press state-nya menyala. Jadi motor bergerak 4 siklus 4 kali. Dimana kalau main control ditambah dengan sensor cuci maka dia akan melakukan pencucian selama 2 detik nyala, 2 detik mati, dan dilakukan selama 2 kali. Selanjutnya kalau sudah dicuci maka dia akan menyentuh sensor isi, menyalakan isi state sehingga dia akan mengisi selama 5 detik. Setelah terisi dan menyentuh mesin press akan menyalakan kondisi press state sehingga mesin press akan melakukan press dan juga penutupan dengan nyalanya 3 detik. Ini bisa diganti dengan data memori yang ada pada HMI dan juga mati selama 3 detik. Dan ini dilakukan sebanyak 2 kali. Setelah seluruh proses dilakukan, maka yang terakhir adalah sensor penghitung yang digunakan untuk transisi turun DFD, dimana untuk menghitung counter dan juga melakukan reset terhadap kip-kip lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.